One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Fikri. Alasannya apa? Sakit, Bu. Semoga pada saat pelajaran yang akan datang semuanya bisa hadir. Amin. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Baiklah, hari ini kita akan belajar di luar dulu. Karena tentunya kalian pasti bosan belajar di rumah terus. Jadi hari ini kita akan belajar di luar. Yeay. Baiklah, untuk itu kita ganti baju dulu yang lebih santai. Oke, Bu. Pancasila memiliki 5 butir yang berisi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berlambangkan kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berlambangkan padi dan kapas. Kenapa bintang, Bu? Kenapa rantai? Kenapa ada pohon beringin? Kenapa ada padi dan kapas, Bu? Ada kepala banteng. Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi yang pertama, kenapa ada gambar bintang? Nah, di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana sudut tersebut melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal sendiri dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa ada gambar rantai? Di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Terus maknanya pohon beringin apa, Bu? Jadi makna yang ketiga yaitu makna pohon beringin. Nah, pada bagian kanan atas di sini terdapat gambar pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng. Ada yang tahu kenapa jadi kepala banteng? Harus bijaksana. Kayak banteng kah, Bu? Bijaksana. Nah, jadi
Di bagian kiri atas simbol kepala benteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Bermusyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi apabila membuat suatu keputusan yang penting, kita harus berdiskusi. Musyawarah. Ya. Musyawarah betul nggak, Bu? Iya, musyawarah juga termasuk. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Pada bawah bagian kiri terdapat lambang padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Ibu, Iya. kenapa burung garudanya menggenggam tulisan apa itu ya, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika, Bu? Berbeda. Kita Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika sendiri bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jadi meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Ibu, Ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? kenapa, Bu, jadi dipilih burung Garuda? Jadi kenapa dipilih burung Garuda? Karena burung Garuda sendiri adalah besar, luas. Indonesia kan banyak pulau-pulau, lautan, gunung. Jadi dilambangkanlah burung Garuda ini. Nah, kemudian pada masing sayap burung Garuda terdapat 17 helai bulu. Dan pada ekornya terdapat 8 helai bulu. Kemudian di bawah perisai pada penangkal ekor terdapat 19 bulu. Dan di bulu lehernya terdapat 45 helai bulu. Nah, Kenapa 17 bulu saja, Bu? karena hari kemerdekaan kita yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ekornya tadi 8, artinya Agustus. Iya, bulan Agustus bulan ke-8. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dan pengamalan sila-sila di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Bergotong royong, Dimulai dari sila pertama dulu ya. sholat, Ya betul, ada yang lain? kita harus adil dalam berteman. Betul, itu adalah sila yang kedua. Yang ketiga apa? Bermusyawarah. Yang ketiga, Itu yang keempat. Yang ketiga apa? tidak boleh berkelahi. Kita harus bersatu. Ya betul. Terus yang kelima apa? Adil. Betul sekali. Betul sekali. Jadi pengamalan sila-sila pertama jadi pengamalan sila dalam kehidupan sehari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan orang lain seperti teman kita yang berbeda agama dan kita untuk mengikuti agama kita. Kita harus saling toleransi. Jadi Apa itu toleransi, Bu? toleransi yaitu saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai agama kita satu sama lain. Dan meskipun agama kita berbeda-beda, kita tidak boleh saling mengejek, saling berkelahi. Kita harus berteman. Kemudian
Pengamalan sila yang kedua yaitu contohnya seperti menolong teman, tetangga, atau orang lain yang terkena musibah, saling menghormati, saling mencintai sesama manusia, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya pengamalan sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengembangkan sikap cinta tanah air. Misalnya seperti kita tidak boleh membeli produk di luar negeri, kita harus mencintai produk kita sendiri yaitu produk Indonesia. Selain itu kita juga harus rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Kita menolong orang lain tidak boleh meminta imbalan, harus ikhlas. Selanjutnya yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita sendiri. Tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita terhadap orang lain. Harus bermusyawarah dulu, harus didiskusikan dulu yang mana baiknya. Harus didiskusikan dulu yang mana baiknya. Kemudian setelah dimusyawarahkan, kita harus menerima hasil musyawarah tadi dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian penerapan pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, yang tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh menuntut hak mendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menghormati guru. Kemudian kita harus berlaku adil terhadap teman. Misalnya tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Kita semuanya tuh sama, jadi kita harus saling berteman. Nah, itu tadi materi kita tentang Garuda Pancasila. Sebelum menutup pelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeah. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Garuda Pancasila. Pancasila. Iya, betul sekali. Garuda Pancasila sebagai simbol apa? Simbol negara Indonesia. Iya. Di dalam simbol-simbol Pancasila ada 5. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ada yang tahu lambang-lambangnya? 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapan. Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Jadi sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saling.